Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmadia Pahlevi sebagai host dan rekan saya Deriskana sebagai co-host. Langsung aja yuk kita ngobrol santai bareng perwakilan ekskul yang ada di sini. Di sini kita akan memperkenalkan ekskul-ekskul yang ada di sekolah kita ini. Di sekolah kita ini tuh banyak ekskulnya loh, seperti KIR, Paskibra, kesenian, kopel, olahraga, kopsis, serta ada pramuka putri dan putra, ada marching band, PMR, dan prokis. Nah, langsung aja yuk kita kenalan dari masing-masing perwakilan ekskul yang ada di sini. Boleh dimulai dari ekskul KIR. Perkenalkan, nama saya Rihatul Raish Khalifah. Saya perwakilan dari ekskul KIR. Jabatan saya di KIR sebagai ketua. Perkenalkan, nama saya Jinda Nurmala Dewi. Saya perwakilan dari ekskul Paskibra. Jabatan saya di ekskul Paskibra sebagai ketua. Perkenalkan, nama saya Nurul Anjat Nabila dari ekskul kesenian. Jabatan saya sebagai ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Tegar Pandu Malega. Saya dari Kopel. Jabatan saya sebagai olahraga alam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal Fadila. Saya dari ekstrakurikuler olahraga. Jabatan saya ketua. Perkenalkan, nama saya Ramdia Muamala, perwakilan dari Kopsis. Jabatan saya sebagai ketua. Perkenalkan, nama saya Zulfa Melinda. Saya perwakilan dari Pramuka. Jabatan saya di Pramuka sebagai Pradana Putri Pramuka. Perkenalkan, nama saya Bin Hamid Askara. Saya perwakilan dari Pramuka dan jabatan saya Krani. Perkenalkan, nama saya Anissa Junaini. Saya perwakilan dari Marching Band. Jabatan saya sebagai ketua. Perkenalkan, nama saya Adelia dari ekskul PMR. Jabatan saya di ekskul PMR adalah ketua. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aisyah, perwakilan dari Rohis Risalah. Jabatan saya sebagai wakil ketua umum. Biar lebih akrab lagi, yuk kita ngobrol sama perwakilan para ekskulnya. Dimulai dari mana ya? Kita cari yang kompai tegang dulu aja kali ya, biar seru. Kayaknya dari ekskul olahraga nih, biar kita lebih semangat. Silakan ekskul olahraga. Ya, ekstrakurikuler olahraga manfaat Cirebon itu mempunyai dua cabang ya. Ada basket sama futsal. Kalau sebelum pandemi itu kita rutin latihan tiap tiga kali dalam seminggu. Sama futsal juga, futsal sama basket. Kita juga sering mengadakan sparring sama sekolah-sekolah yang lainnya. Sering juga ikut event seperti Batika, arlah-arlah sekolah lain. Masih banyak lagi pokoknya event yang kita ikuti. Ya kurang lebihnya seperti itu. Kalau buat kegiatannya tuh biasanya ada apa aja sih selain olahraga tuh, membahas apa selain Ya soalnya kita kayak misalnya basket kan kita main basket. Selain itu ada apa lagi sih? Dan kita juga sering mengadakan seperti kumpulan pembahasan yang lain seperti banyak pembahasan seperti bahas masalah dalam sebuah organisasi, mencari jalan keluarnya secara bersama. Ketika kita ada masalah anggota, kita selesaikan bersama. Banyak lagi pokoknya yang bisa kita bahas bareng-bareng di ekstrakurikuler olahraga. Mungkin udah ya dari ekskul olahraga. Kita lanjut dari ekskul mana dulu nih? PMR nih yang lebih tegang nih. Yuk PMR, ada apa aja sih? Di PMR sebelum masa pandemi ini kita melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan seperti pertolongan pertama, pembidayaan, tandu dan pembalutan. Namun karena sekarang pandemi semua kegiatan dibatasi, jadi kita melakukannya secara daring. Ada nggak sih event
event-event yang pernah kalian ikuti atau program tahunan yang emang harus wajib banget dilakukan? Biasanya tiap tahun itu kita diundang dari markas PMI di Cirebon ya, untuk mengikuti merayakan hari ulang tahun PMI. Program tahunnya ada apa? Enggak ada. Oke, kita lanjut lagi dari S mana nih? Kopel mungkin ya? Yang cocok nih sama alam, yang sering bermasyarakat. Yang lebih dekat dengan lingkungannya. Kopel atau komunitas peduli lingkungan yang apa namanya, di Kopel ada 5 materi dasar ya. Yang pertama mountaineering. Mountaineering itu biasanya berkaitan dengan alam, olahraga alam atau segala kegiatan yang dilakukan di luar. Dan ada juga survival atau bertahan hidup. Di Kopel ini pelajaran survival ini sangat penting ketika kita melakukan pendakian atau kita atau misalnya kita tersesat di hutan atau apa. Jadi materi survival ini berguna supaya kita bisa bertahan hidup ketika kita tersesat di hutan atau apa. Dan ada juga materi navigasi atau navigasi darat. Materi ini tentang menentukan arah. Jadi kalau kita nyasar, kita tahu arah dari hutan tersebut atau alam tersebut. Kita tahu jika kita mempelajari navigasi untuk menentukan arah mata angin supaya kita bisa keluar intinya navigasi itu untuk menentukan arah. Dan materi MP atau manajemen perjalanan yang di dalamnya ada packing atau persiapan ketika kita ingin melakukan perjalanan atau pendakian di gunung. Biasanya packing ini banyak yang salah melakukan packing dan nanti berakibat fatal di gunungnya atau di tujuan kita. Jangan menyepelekan bawaan kita kalau kita melakukan packing. Sedikit aja salah itu bisa beresiko. Dan satu lagi PPGD. PPGD itu pertolongan pertama gawat darurat. Hampir sama kayak PMR lah, berkaitan dengan obat-obatan atau segala sesuatu yang berkaitan dengan kesehatan. Mungkin itu aja dari saya. Kemudian mohon maaf. Atau ada lagi pertanyaan? Untuk Kopel kan sering nih kayak muncak gitu, pasti ada kan kenakalan yang lakuin. Nah, gimana nih cara kalian untuk menginstruksi per kelompoknya tuh biar tetap utuh gitu loh, nggak mencar atau nggak ngelakuin hal-hal yang negatif? Biasanya kalau kita melakukan pendakian puncak itu kita membagi tim. Yang ada yang paling depan namanya Mungkin biar nggak mencar, ada kelompok kelompok tersendiri. Ada yang paling belakang yang Ada namanya sweeper. gitu ya. Iya, kita bagi tim ada 3, ada yang bertugas di posisi paling depan, ada yang di pertengahan untuk memantau anggota ketika ada yang sakit atau apa. Ini kita berhenti dulu. Dan yang paling belakang untuk mengamati ketika ada masalah di belakang atau yang tinggal, artinya jadi nggak nyasar atau apa. Ini untuk memberitahu yang belakang ketika ada apa-apa, ngomong ke anggota yang di depannya supaya yang paling depan tuh berhenti dulu, istirahat atau apa gitu. Terus pernah nggak sih kalian selama muncak itu tuh diganggu sama hal-hal aneh seperti kayak ada hewan buas kah atau makhluk halus gitu? Kalau di gunung kan banyak tuh. Apalagi yang suka sompral gitu tuh. Kalau binatang-binatang kayak gitu biasanya ada, tapi kita jangan panik kalau kita menemukan binatang atau apa. Nanti soalnya
binatang tersebut jadi takut atau Merasa jadi terancam mungkin ya karena ada manusia. jadi kita biasa aja kalau ke binatang atau apa. Dan yang paling penting ketika kita melakukan pendakian, jangan sekali-kali kita bikin tenda di jalur binatang seperti dekat sungai. Kan biasanya binatang bingung tuh lewat, jangan Untuk jalan nanti ya. kita nyarinya tempat yang aman lah, yang safety, jangan di pinggir juga nanti takut longsor atau apa gitu. Mungkin udah ya penjelasan dari Kopel. Untuk selanjutnya mungkin Kir dari Eskul Kir. Ada apa aja nih di Kir? Jadi di Eskul Kir itu buat kalian yang suka bereksperimen, kalian masuk ke Eskul Kir karena Kir itu kita sering melaksanakan eksperimen. Sebelum pandemi ini kita sering melaksanakan eksperimen dan eksperimennya itu sangat menyenangkan dan juga menambah ilmu fisika kita dan ilmu kimia kita. Terus juga tentang eksperimen itu tidak monoton, jadi ada sesuatu hal yang baru dan bisa membuat kalian lebih tertarik lagi ke dalam dunia eksperimen tersebut. Jadi kamu di KIR nanti akan bisa meningkatkan wawasan kalian juga di bidang eksperimen dan di bidang jurnalistik. Mungkin sekian dari Eskul KIR. Ada nggak sih kesulitan dari eksperimen yang dibuat itu? Atau mungkin terinspirasi dari mana sih kalian tuh mau buat eksperimen ini, mau buat eksperimen itu? Untuk kesulitan pasti setiap eksperimen ada kesulitannya, tapi kita dibuat enjoy aja. Dan untuk tadi gimana? Terinspirasi dari mana sih eksperimen? Jadi terinspirasinya itu kita searching dulu ke Google, terus kita cari alat dan bahannya, terus kita juga cari gimana cara pembuatannya, dan juga kita konsultasi ke pembina KIR dulu untuk bisa melakukan eksperimen tersebut. Nah, setiap eksperimen itu kan pasti adalah akibatnya nih. Kalian pernah nggak sih ngalamin cedera? Kalaupun enggak, gimana sih cara kalian untuk biar kalian tuh tetap selamat gitu dari kayak gitu? Untuk cedera ya, kita juga pikir ada cara-cara gimana untuk supaya tidak terjadi kecelakaan atau cedera tersebut. Ya dengan cara kita mencegahnya. Kalau misalnya itu bahan kimia, berarti kita tidak boleh memegangnya secara langsung dengan tangan ataupun tidak boleh mencium langsung menggunakan hidung. Mungkin cukup ya untuk penjelasan dari Eskul KIR. Kita bisa beralih ke eskul yang lebih menyenangkan dan identik dengan musik. Silakan untuk eskul marching band. Mungkin kalian sudah familiar mendengar kata marching band. Dan sudah pasti marching band ini identik dengan musik, dan kami juga tidak terpaku pada musik saja. Di MB juga kita diajarkan pada P3K, Pak Tandu, dan juga PBB. Tidak hanya di Paskibra saja. Sebelum pandemi, eskul kita aktif di sekolah maupun di luar sekolah. Artinya di kalangan masyarakat kita selalu diundang untuk seperti acara-acara kehitanan juga hajatan. Dan seiringnya waktu, setelah pandemi seperti sekarang, kegiatan kami sedikit berkurang karena eskul kami lebih berkembang di luar sekolah. Jadi kan MB lebih familiar di kalangan masyarakat. Jadi kita lebih baik men-stop aktivitas supaya tidak terjadinya kerumunan atau tetap memberlakukan protokol yang telah berlaku. Kan sekarang ini lagi pandemi ya, pasti susah ngumpulin anak-anak buat latihan. Itu gimana caranya biar anak-anak tuh mau latihan gitu selama pandemi ini? Pasti setiap eskul juga seperti itu, soalnya kan sedang pandemi seperti ini. Jadi mungkin lebih baik di rumah dulu sebelum
pandemi reda, kita juga harus tahu semua aktivitas yang berlaku. Kan kalau di sport kan ya, berarti nggak latihan dong. Nanti skillnya nggak diasah lagi, nanti lupa lagi. Itu gimana caranya kalau misalnya ada job dadakan atau misalnya ada pentas dadakan? Kan susah kalau nggak dilatih dulu skillnya. Mungkin lebih difokusin tuh, maksudnya misalkan ada pentasan, pasti ngabarinnya jauh-jauh hari. Sebelum hari H itu mungkin kita ngebet di itunya latihannya supaya pas kita pentas tidak mengecewakan. Butuh berapa lama sih buat bisa menguasai skill itu, bisa menguasai kayak pukulan-pukulannya tuh? Itu sih tergantung kemampuan anggota. Jadi setiap anggota kan memiliki skill masing-masing. Jadi kita yang jadi seniornya harus lebih bersabar. Mungkin sudah ya dari ekskul marching band. Oke, kita lanjut ke ekskul yang masih berhubungan dengan musik nih, kesenian. Gimana nih? Ya, perkenalkan saya Luan Nabila dari ekskul kesenian. Ini saya menjabat sebagai ketua. Di ekskul kesenian ini memiliki 4 bidang, yaitu modern dance, tari tradisional, seni tari suara atau bisa disebut paduan suara, dan seni musik. Itu gimana sih, kan ada di kesenian tuh ada nari ya, kayak tari tradisional, tari modern. Itu gimana cara melatih anak-anak yang notabene tuh tubuhnya tuh kayak nggak bisa lemes gitu, cara biar Yang mereka kaku menguasai? tuh biar lentur pas gerakannya. Kan pasti adalah yang kaku-kaku itu. Ya, tergantung karena latihannya juga sama lagu dan gerakannya itu tergantung dari video yang akan mereka lihat dan atau mereka latih. Jadi mungkin yang belum lemes atau masih kaku itu bisa dilatih dengan ya push up, tapi sit up-nya. Kan di kesenian tuh ada padus ya. Nah, gimana nih cara kalian untuk mengatur suaranya tuh agar tetap kompak gitu, biar nggak pecah-pecah? Biar bulat itu gimana caranya? Dilatih dari huruf vokal A, I, E, O. Jadi pas huruf bulat itu, jadi harus benar-benar bulat gitu. Bisa tolong dicontohkan nggak? Oh, Biar tahu suara bulat tuh kayak gimana, suara Kan dari kalian buat pelajaran juga ya kita. Ya bisa tahu kita juga bisa gitu. Sebenarnya paduan suara itu bukan bidang saya lebih fokus ke modern dance. Buat kalian yang pengen tahu paduan suara kesenian bisa gabung sama kesenian, dan buat kalian yang suka dengan dance dan punya bakat itu jangan disia-siain, kalian bisa gabung ke kesenian. Mungkin cukup ya penjelasan dari ekskul kesenian. Nah, ini ada lagi nih ekskul yang masih berhubungan dengan musik, terutama sama vokalisnya. Siapa lagi nih kalau bukan Rohis? Untuk ekskul Rohis dipersilakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aisyah dari ekskul Rohis Risalah, dan saya menjabat sebagai wakil ketua umum. Sedikit saya jelaskan, kegiatan Rohis sebelum pandemi sangat banyak. Salah satunya kita sering habiskan waktu di masjid sekolah dengan mengadakan latihan latihan vokal, dan setiap pulang sekolah ada jadwal membersihkan masjid, membersihkan tempat wudhu, dan merapikan mukena. Tapi setelah pandemi kita mengurangi kegiatan dengan berdiam diri di rumah. Yang tadinya seminggu banyak kegiatan di sekolah, sekarang hanya pertemuan seminggu sekali di luar sekolah. Tetap kegiatan berjalan lancar. Nah, untuk keislamiannya kita adakan minat bakat semisal hadroh, dakwah, puisi, qiro, dan kaligrafi. Setiap anggota yang mempunyai bakat akan disalurkan perlombaan semisal hadroh dan lomba minat bakat lainnya. Untuk
kegiatan tahunannya kita adakan PHBI dan acara besar Islam lainnya. Acara bulanannya pun ada tetap. Semisal marhabanan sebulan sekali setiap hari Jumat Kliwon. Untuk materi rohis di keadaan pandemi sekarang ini berbeda dari yang sebelumnya. Kita melaksanakannya dengan daring, yaitu materi di-share, difotokan ke grup WhatsApp, dan untuk sesi menjelaskannya melalui aplikasi. Nah, gimana nih cara kalian untuk latihan? Hadrohnya itu kan pasti ada kesulitan atau tangannya sakit merah-merah gitu pas latihannya. Ya, untuk belajar alat hadroh emang pas pertama latihan emang resiko seperti itu. Jadi tangan kaku, jadi asalnya yang tidak bisa menjadi bisa. Jadi seperti itu udah wajar. Tapi nanti dengan lamanya berlatih akan terbiasa. Tadi kan ada puisi ya, termasuk puisi. Itu kalau misalnya mau bikin puisi, temanya harus Islami kah atau tema bebas atau gimana itu? Kebanyakan puisi itu tentang keislamian, Kak. Keislamian. Jadi ada juga yang ditulis terus dipajang di dinding berupa tulis. Jadi kayak semisal kata-kata bijak atau mutiara gitu. Oke, mungkin udah cukup ya penjelasan dari ekskul rohis. Sekarang kita ganti ke ekskul yang sering terjun di lapangan sebagai kalau bukan ekskul paskibra. Perkenalkan, nama saya Juliana Kamala Dewi. Saya perwakilan dari ekskul paskibra. Jabatan saya di paskibra sebagai ketua paskibra. Paskibra ialah pasukan pengibar bendera. Tugas utama paskibra ialah mengibarkan bendera. Untuk kegiatan yang dilakukan oleh paskibra, kegiatan rutin berisi pemberian materi-materi kepaskibraan yang meliputi kegiatan latihan bendera merah putih dan materi tentang mental. Kemudian untuk materi lapangan, yakni pelatihan baris berbaris, fisik dan upacara. Dalam paskibra juga ada seleksi paskibraka kabupaten yang akan dikirim ke kabupaten sebagai perwakilan sekolah. Untuk kegiatan di pandemi sekarang ini, paskibra untuk materi-materi kita secara daring. Dan untuk terjun ke lapangan, kita tetap adakan, namun kita melihat situasi dan kondisi. Nah kan di paskibra juga tuh nanti ada yang buat ke kabupaten ya. Nah itu tuh khusus untuk anak paskibranya aja atau dari ekskul lain boleh ikut nggak sih ke kabupaten itu? Selain anak paskibra boleh ikut nggak sih kalau ada lomba-lomba kayak gitu? Mungkin yang untuk kabupaten diutamakan dari ekskul paskibra. Kalau misalkan dari kecamatan boleh dari sekolah juga. Kalau paskibra kan identik banget ya sama yang namanya baris berbaris. Itu ada nggak sih yang selain dari baris berbaris itu yang kalian pelajari, yang kalian bahas itu ada nggak sih selain berbaris? Ada. Kan contohnya kayak kita latihan fisik, terus latihan mental juga, latih kedisiplinan dan pokoknya itu kedisiplinan. Ada nggak sih event yang menurut kalian itu sangat terkesan? Event yang sangat terkesan mungkin ini apa? Paskibra kabupaten. Iya, paskibra kabupaten. Itu kenapa bisa buat kalian itu benar-benar terkesan dan Ada hal apa yang bikin itu terkesan? Yang membuat kita terkesan karena apa ya? Paskibra kabupaten kan di situ kan bukan dari sekolah kita aja, dari kabupaten Cirebon banyak. Kita bisa bertemu dengan teman-teman kita dari sekolah lain. Kita bisa berkenalan, kita bisa atau mempunyai teman-teman paskibra dari sekolah lain. mungkin cukup ya dari SK
ekskul paskibra, kita beralih ke ekskul yang masih ada sangkut pautnya dengan baris berbaris. Kita beralih ke ekskul pramuka. Silakan untuk ekskul pramuka. Mungkin dari ekskul pramuka Putra dulu ya untuk menjelaskan, atau mungkin Putri. mungkin sama, cuman dibedakan dua kelompok kali ya. Siapa namanya kamu? Perkenalkan, nama saya Billy Hamid Askara. Saya perwakilan dari Pramuka dan jabatan saya adalah Prani atau sekretaris. Di Pramuka itu ada banyak banget kegiatan sebelum COVID. Contohnya aja tentang kayak semacam kegiatan praktek dan juga kegiatan pemateri. Untuk pemateri sendiri, kami memfokuskan tentang sejarah-sejarah tentang Pramuka, sandi-sandi, terus PBB, materi tentang organisasi yang ada di Pramuka dunia, dan juga kayak semacam udah sih. Kalau misalnya sekarang sih masa-masa COVID, kita tuh lebih ke arah ke program daring. Jadi tuh setiap minggu sekali kita tuh ngasih materi ke anggota. Jadi lewat tulisan, ketikan, atau enggak lewat PDF, biasanya begitu. Dari Pramuka Putri ada tambahan? Di Pramuka itu ada teori sama praktek. Nah, kita tuh praktek banyak banget di luar. Praktek misalnya ada tali temali, terus bikin tenda, planering, Belajar tentang sandi, ya, terus kasur juga. Kemudian kita juga belajar bikin tanduk. juga tentang praktek tentang baris tentang bagian kota, tentang mengenal alam, ada pertanyaan juga. Selain baris kan Pramuka juga pernah camping dong. Nah, apa aja sih yang kalian lakukan selama camping tersebut? Biasanya kalau selama camping itu kita tuh banyak banget acara-acara, dari mulai kayak semacam proposan, acara-acara pensi, unggul, belum sudah. Kan sekarang tuh banyak ya yang di sosial media kayak Facebook, Instagram, atau yang lain pada meledek kalau Pramuka tuh eskul yang bener-bener nyiksa, eskul kokolut katanya. Itu gimana sih perasaan kalian pas tahu kalau eskul kalian tuh dijadiin bercandaan? Atau tanggapan kalian? Mereka tuh sebenarnya tuh nggak tahu gitu kayak Pramuka tuh gimana, kayak lihat di luar tuh ih kok kayak gini banget sih. Sebenarnya tuh kalau di dalam tuh kita tuh seru gitu, kayak dia bersandar gitu, tapi itu ada manfaatnya gitu. Jadi tanggapan kalian tentang candaan tentang Pramuka itu ya biasa aja ya, nggak terlalu diseriusin gitu. Jadi kalau Pramuka tuh sama ya antara Pramuka Putri dan Pramuka Putra itu nggak ada bedanya, cuma beda di Kelompoknya aja kali. apa sih yang membedakan antara Pramuka Putra dan Putri itu? Kenapa sih harus ada kelompok putra dan putri? Kan sekolah itu Putra dan Putri itu kan digabungin. Iya, sama kenapa? Kayak sekolah kalian itu berbeda. berbeda. Dibedakan. Di sekolah juga gitu. Hah? Ya, Ya, maksudnya kan kita nggak tahu secara rincinya itu kenapa Pramuka itu dibedakan jadi dua kelompok. karena dari sekolah juga mereka tetap disatukan aja. Apa mungkin dari seragam atau dari kegiatan? Dari yang juga ada ya, kan kalau laki-laki itu tuh pangeran di Ponegoro khusus di kalau untuk perempuan itu cutnya ini. Kemudian kita juga ada dua sih, Putra dan Putri. Kalau yang lainnya satu. Berarti sama ya. Mungkin udah ya penjelasan dari ekskul Pramuka. Kita beralih ke ekskul yang terakhir nih. Yang Ini suka nih yang berniaga. suka ya yang ada hubungannya sama dagang menanggang. Marketplace. Siapa lagi kalau bukan Kapsi?
Perkenalkan, nama saya Randia Muhammad, perwakilan dari Kopsis. Saya di sini menjabat sebagai ketua. Rutinitas yang biasa kami lakukan yaitu berniaga atau berjualan. Selain itu, dalam eskul tersebut juga kita dididik supaya dapat mengelola dan memanage keuangan. Bagi teman-teman yang mempunyai skill atau kecerdasan tentang kewirausahaan bisa bergabung dengan eskul kami. Terima kasih. Itu gimana sih kan kalau Kopsis itu kan berdagang ya, berniaga. Itu gimana kan ada yang kayak malu-malu gitu buat dagang. Cara biar kita tuh pede gitu loh buat dagang, biar gak malu. Gimana sih? Caranya ya dengan kita bersikap percaya diri aja, jangan gengsian gitu. Selagi itu perbuatannya memang baik dan tidak merugikan orang lain, kenapa kita harus gengsi? Terus gimana cara kalian untuk menerapkan sifat jujur? Pasti kan kalau kita lagi dagang nih, apalagi yang didagang itu kan bukan barang kita nih. Kalau kita ngeliat uang kan kadang setan suka ada bisikan nih, inilah dia kayak gitu loh. Nah gimana cara kamu untuk biar tetap harus jujur gitu loh? Mungkin mikirin dosa kali ya, harus jujur jadinya takut dosa. Udah gini aja, kalau masalah kayak gitu kita ingin kematian aja. Gitu ya. Itu gimana cara manage keuangan? Ya cara memanage keuangan itu maksudnya dalam artian pemasukan yang kita dapat itu berapa, pengeluaran yang harus kita gunakan itu seberapa gitu. Jangan sampai nanti kita kan pastinya jualan gitu, jangan sampai kita nanti malah rugi gitu. Nah selain kalian dagang tuh ada hal apa aja lagi sih yang dilakuin? Ya nggak ada lagi sih, memang rutinitas kita itu memang berjualan. Jadi Dan itu juga sih marketing produk itu, pemasaran produk-produk. cara memasarkannya gimana? Biar orang-orang tahu, biar masyarakat itu tahu kalau kita itu lagi dagang, kalau produk kita itu bagus, Ya, murah. ya bisa juga lewat sosmed atau enggak ya secara langsung juga bisa. Ya kalau memang kiranya barang itu mau laku ya kita ini harus pintar dalam merayu pelanggan gitu. Terus pernah nggak sih ngalamin kerugian? Entah kalau misalnya kalian pernah ngalamin kerugian tuh apa nih cara untuk mengatasinya? Kalau dari selama pandemi ini kan biasanya LKS itu biasanya laku semua gitu ya sebelum pandemi gitu kan, karena ya sekarang proses pembelajaran daring ya di situ juga Kopsis mengalami kasnya itu berkurang gitu, uang kasnya berkurang. Terus cara mengatasinya? Cara mengatasinya ya Kan itu uang harus berputar terus dong. Mungkin apa ya, kayak pengeluarannya harus lebih sedikit kali ya, daripada kan pengeluaran sama pemasukan itu lebih gede pengeluaran, jadi gimana caranya ya pemasukan sama pengeluaran itu sama. ya itu kan kemarin. Nah kan di Kopsis tuh baru ada kegiatan dagang doang ya. Itu ada rencana nggak sih buat kegiatan lain selain berniaga? Sejujurnya sih sampai saat ini masih dipikirkan untuk membuka kayak simpan pinjam, ya kayak mengadakan arisan-arisan kayak gitu. Sebenarnya itu juga bagus sih kalau misalkan kita adakan gitu. Pinjam meminjam gitu. Tapi ya tahu sendiri kan sekarang lagi stay at home gitu, mesti nggak bisa berkumpul. Ya gimana lagi? Pinjaman online. Nah itu cara bertanggung jawabnya gimana? Kan bisa aja gitu ada salah satu orang yang curang atau gimana gitu. Kalau arisan nggak mau bayar, Kalau minjem uang nggak bayar, terus kan kalian untuk cara mengatasinya? Ya Ya kita ganti dulu dengan modal yang bisa diukur itu. Adapun masalah nanti bakal ada kebangkrutan atau gimana, itu kan resiko kita sendiri gitu. Kita yang mengadakan kita harus bertanggung jawab juga dengan apa yang kita tertindak.
Nah, kan sekarang kalian udah tahu dong ada kegiatan apa aja nih di eskul kita. Mungkin kalian yang suka bereksperimen bisa masuk ke KIR, Yang suka musik bisa masuk ke marching band, ke kesenian, rohis juga bisa loh. yang suka baris nih bisa masuk ke paskibra, pramuka. Yang suka kayak mau jadi farmasi atau mau lanjut kuliah ke kedokteran gitu bisa masuk ke PNR. Juga yang kalian nih pengen banget muncak atau yang udah pernah muncak atau yang seneng banget sama lingkungan bisa masuk ke Kopel. Yang pengen sehat juga bisa masuk ke olahraga. Dan yang pengen cita-cita jadi wirausaha bisa masuk ke Kopsis. selain itu, selain ada ekskul di sekolah kita juga mengikuti lomba-lomba ya. Lomba-lomba seperti tingkat daerah, nasional, provinsi, sampai yang internasional. Contohnya seperti ASM, vlog, dan juga Brikmas. Nah, untuk kalian nih daripada nganggur kan di rumah, mending ikuti kegiatan-kegiatan yang di sekolah kan untuk menunjukkan kreativitas kalian. daripada rebahan terus kan, mending ikut eskul, banyak kegiatan. Banyak Atau teman juga. Ikuti lomba-lomba yang ada di sekolah kita kan lumayan tuh. Yang pengen lanjut ke perguruan tinggi bisa banget tuh piagam atau sertifikatnya dipergunakan. Cukup dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk siswa-siswi Unpad Cirebon tahun ajaran 2021-2022.